Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita bisa berkumpul lagi di sini jauh di mata dekat di Zoom dalam perkuliahan struktur data pertemuan ke-8 atau pertemuan pertama setelah UTS. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing agar perkuliahan hari ini diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, saya persilakan. Baik, bisa diakhiri. Jadi teman-teman, ini adalah mungkin pertemuan terakhir kita menggunakan Zoom ya, karena seharusnya mulai setelah UTS itu kita sudah perkuliahan secara luring. Nah, kemarin sudah didiskusikan bersama pimpinan. Jadi untuk minggu depan, teman-teman perkuliahannya dilaksanakan secara luring di gedung 3, lantai 3, ruang 2 sesuai dengan jadwal yang ada di Siakat. Jadi di gedung 3, lantai 3, ruang 2. Jadi nanti di gedung elektro, di gedung kuliah 3, di gedung elektro, di lantai 3 ada ruang 3.2. Jadi nanti teman-teman perkuliahannya ada di situ. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Yoa dan Bu Nur. Monggo Bapak, Ibu. Mungkin ada tambahan. Atau sudah cukup? Jadi teman-teman mungkin hari-hari ini bisa coba-coba ke kampus, dilihat dulu untuk ruangannya di mana biar jadi nanti waktu perkuliahan tidak tersesat ke gedung yang lain seperti itu. Jadi gedung informatika ikut gedung elektro ya. Jadi di gedung kuliah 3, lantai 3, nomor ruangnya nomor 3.2. Jadi di ruang 2 seperti itu. Pak Yoa monitor. Monitor Pak Agung. Jadi bagaimana, ada tambahan mungkin Bapak? Mungkin ini teman-teman ya, jadi seperti sarannya Pak Agung tadi, jadi mulai minggu depan karena kita sudah kuliahnya offline, ya teman-teman usahakan ini ya ke kampus, apalagi besok kayaknya ada mini tour ya. Jadi teman-teman besok bisa bergabung ya, jadi akan kita kenalkan lingkungan kampus kita. Gitu ya. Jadi manfaatkan itu, kita ketemu besok untuk jalan-jalan di sekitar kampus. Jadi kita kenalkan ruangan-ruangan. Kemudian linknya itu kalau nggak salah ada di grup angkatan ya. Teman-teman silahkan mengisikan form untuk pendaftaran mini itu. Seperti itu. Ya, saran saya itu besok monggo silakan diikuti. Saya kembalikan ke Pak Agung. Oke, baik. Terima kasih Pak Yoa. Jadi teman-teman mungkin bisa diikuti untuk kegiatan besok itu mini tournya. Nanti salah satunya pasti akan diarahkan ke gedung kuliah 3 dan juga lab-lab yang ada di prodi informatika seperti itu. Jadi teman-teman untuk hari ini perkuliahannya adalah materi searching yang akan disampaikan oleh Pak Yoa. Monggo Pak Yoa, saya persilakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Agung atas kesempatannya ya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya. Baik Pak. Nah, jadi kayaknya jadwalnya memang pagi ini Pak ya, yang untuk kelas apa ini kelas D ya? Kelas C, Kelas C Pak. ya? Kelasnya memang apa? Jadwalnya memang betul ini, jadi tidak ada perubahan jadwal, jadi tetap di hari Kamis jam ke Ya, 1.4 seperti itu. jam 1. Ruangannya di 3 32. 32. Ya, Gedung jadi 3, lantai 3, ruang nomor 2. biar besok kita jelaskan juga ya. Jadi posisi ruang kelas kita itu di mana. Jadi ikuti terus mini tour ya, seperti itu. Teman-teman, sebelum saya mulai, saya pribadi ini ya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang menjalankannya, yang merayakannya. Kemudian mohon maaf lahir dan batin. Seperti itu.
kemudian tetap sehat, tetap semangat ya. Jadi habis Lebaran ya, berarti kita harus bertambah semangat. Oke, untuk materi kita hari ini ya, jadi izinkan saya share screen ya. Ya, sudah bisa terlihat teman-teman? Bisa terlihat? Cek. Halo, bisa terlihat ya? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar masalah searching ya. Jadi apa itu searching? Saya mohon bantuannya dari teman-teman untuk membacakan ini. Ya, jadi mungkin bisa Mas Putra, silakan. Putra Prasetya Utama. Ya, silakan dibacakan. Pengertian searching, algoritma pencarian atau searching algorithm adalah algoritma yang menerima sebuah argumen kunci dan dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekaman dengan kunci tersebut. Setelah proses pencarian dilaksanakan, akan diperoleh salah satu dari kedua kemungkinan, yaitu data yang dicari berhasil ditemukan atau successful, atau data yang kita cari tersebut tidak berhasil ditemukan atau unsuccessful. Unsuccessful. Ada beberapa macam teknik pencarian seperti pencarian sekuensial dan pencarian biner. Perbedaan dari dua teknik ini terletak keadaan data. Pencarian sekuensial digunakan apabila data dalam keadaan acak atau tidak terurut. Contoh sequential search. Sebaliknya, pencarian biner digunakan pada data yang sudah dalam keadaan urut. Contoh, binary search dan interpolation search. Oke, terima kasih Mas Putra. Jadi searching di sini adalah ya gampangnya pencarian ya teman-teman. Jadi adalah menemukan ya sesuatu sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Ya, jadi mencari. Ya, jadi mencari itu ya menemukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau teman-teman menginginkan A, menentukan A berarti yang dicari ya A. Jadi hasilnya ada dua ya. Jadi ditemukan dan tidak ditemukan. Jadi kalau tidak ditemukan itu unsuccess, kalau ditemukan itu sukses. Jadi di sini akan kita pelajari metode atau cara bagaimana menemukan sebuah data. Ya, jadi caranya itu bermacam-macam, teman-teman ya. Jadi tekniknya bermacam-macam atau metodenya bermacam-macam. Ya, jadi langkah-langkah kerjanya juga bermacam-macam. Nah, itu adalah metode ya, cara menyelesaikan sesuatu. Ya, jadi ada tiga yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama ada namanya sequential searching. Ya, yang kedua nanti ada namanya binary searching. Dan yang ketiga ada yang namanya interpolation searching. Gitu. Jadi yang pertama ini yang paling sederhana dulu ya. Jadi kita akan belajar metode pencarian yang pertama yaitu sequential searching. Ya, sekali lagi metode itu adalah cara. Bagaimana cara kita mencarinya itu tentunya punya berbagai macam cara. Ya, seperti contohnya misalnya Anda mau ke Surabaya, Anda bisa lewat Blitar, bisa lewat Kediri, ya, Surabaya, bisa lewat langsung Malang Surabaya, bisa lewat Mojokerto dan sebagainya. Nah, itu adalah cara. Ya, yang pertama akan kita pelajari sequential searching. Monggo, silakan Mas Putra temannya ditunjuk ya, yang cewek untuk membacakan slide yang ada di depan. Silakan. Siapa? Silakan ditunjuk temannya.
Halo, Mas Putra, bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Pak. Ya, silakan ditunjuk temannya. Siti Mutiara. Siti Mutiara, silakan dibacakan. Siti Mutiara ada? Ya, ada Pak. Ya, silakan. Pencarian berurutan sering disebut pencarian linear, merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Pencarian berurutan menggunakan prinsip sebagai berikut. Data yang ada akan dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan data yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Pada dasarnya, pencarian ini hanya melakukan pengulangan dari 1 sampai dengan jumlah data. Pada setiap pengulangan, setiap data akan dibandingkan dengan yang dicari. Apabila sama, berarti data telah ditemukan. Sebaliknya, apabila sampai akhir pengulangan tidak ada data yang sama, berarti data yang ditemukan pada kasus yang paling buruk. Apabila terdapat N data, maka harus dilakukan pencarian sebanyak N kali pula. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama sekuensial. Ini maksudnya sekuensial itu adalah membandingkan satu persatu secara berurutan. Ya, jadi ilustrasinya semacam ini ya. Jadi di sini ada contohnya. Ya, teman-teman, ini mungkin saya jadikan putih dulu biar enggak. Ya, jadi ini teman-teman kita punya data di array. Jadi ada 6 data. Indeksnya mulai dari indeks ke-0 sampai indeks yang ke-5. Jadi datanya ada 20, 10, 30, 5, 25, dan 40. Ya, jadi bagaimanakah metode sekuensial? Metode sekuensial itu adalah membandingkan data di dalam array ini dengan data yang kita cari itu satu persatu secara berurutan. Ya, jadi di searching itu ada yang namanya flag. Nah, flag itu bisa berupa variabel. Ya, jadi inisialisasinya atau nilai awalnya dari flag itu 0. Ya, nanti di akhir ditanya, flag ini tetap 0 atau sudah 1. Jadi nanti kalau sudah 0, sudah 1, berarti artinya ada data yang ditemukan di sini. Nah, tetapi kalau masih 0, berarti data yang kita cari itu tidak ditemukan. Nah, jadi maksudnya gini, sekuensial itu gini. Jadi yang kita cari 5, datanya di sini ada 20. Jadi dibandingkan satu persatu gini. Apakah 5 sama dengan 20? Apakah 5 sama dengan 10? Apakah 5 sama dengan 30? Apakah 5 sama dengan 5? Apakah 5 sama dengan 25? Apakah 5 sama dengan 40? Nah, seperti ini. Ya, jadi dibandingkan satu persatu. Gitu. Ya, maksudnya sekuensial itu ini. Satu persatu secara berurutan. Dibandingkan satu persatu secara berurutan. Ya, jadi kalau kita punya 100 data ya, proses membandingkannya ini adalah ya 100 kali pula. Jadi 1, kemudian dibandingkan dengan 10, kemudian dibandingkan dengan 30, dibandingkan dengan 5, dibandingkan dengan 25, dibandingkan dengan 40. Seperti itu. Ya. Jadi jika sama, itu nanti kita ubah flagnya dari 0 menjadi 1. Tetapi kalau tidak sama ini, berarti flagnya tetap 0. Ya, jadi seperti ini. Apakah 5 sama dengan 20? Apakah yang kita cari itu sama dengan 20? Oh, tidak. Maka flagnya tetap 0. Nah, berikutnya ditanya lagi. 5 dengan 10. Nah, apakah sama? Tidak, maka flagnya adalah tetap 0. Apakah 5 sama dengan 30? Tidak. Nah, berarti flagnya tetap 0. Apakah 5 sama dengan 5? Nah, apakah 5 sama dengan 5?
Berarti kan sama. Maka kita ubah flagnya dari 0 menjadi 1. Ya, berikutnya kita tanya lagi, ya, apakah 5 menjadi sama dengan 25? Tidak. Enggak. Jadi kalau flagnya sudah 1, itu walaupun berikutnya tidak sama, dia tetap 1. Tidak lagi dirubah menjadi 0. Ya, jadi kesimpulannya kalau sudah menjadi 1, dia tidak bisa kembali menjadi 0. Tapi kalau masih 0, nah kemungkinan bisa menjadi 1. Nah, jika datanya cocok, bisa menjadi 1. Tetapi kalau sudah 1 semacam ini, walaupun berikutnya tidak cocok, dia tetap 1. Ya, karena skripnya semacam ini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi, begitu datanya sama, ini kan sama. Data yang dicari, data X sama dengan data yang dicari. Jadi, begitu sama, maka flagnya 1. Jadi, kalau nggak sama, ya berarti walaupun apa ya, tidak sama, tapi kalau sudah pernah sama, atau flagnya sudah diubah menjadi 1, dia tidak bisa lagi menjadi 0. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi semacam ini. Jadi walaupun 5 dengan 25 tidak sama, karena flagnya sudah diubah menjadi 1, maka dia tidak bisa lagi menjadi 0. Ya. Berikutnya adalah 5 dengan 40, apakah sama? Oh, tidak sama. Ya, berarti flagnya tetap. Nah, kemudian di akhir itu ditanyakan flagnya itu masih 0 atau sudah 1. Ya, jadi kalau sudah 1 semacam ini, berarti logikanya data ditemukan. Nah, sekali lagi yang saya tekankan di sini adalah sekuensial itu berarti membandingkan satu persatu ya data di array ini secara berurutan, mulai dari data yang pertama sampai dengan data yang terakhir. Kemudian flagnya jika datanya sama diubah dari 0 menjadi 1. Berikutnya, kalau tidak sama, ya kalau sudah terlanjur menjadi 1 tidak bisa kembali lagi menjadi 0 seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan terkait dengan sequential searching. Silakan. Yuk, silakan. Ada yang ditanyakan? Gampang ya? Nah, jadi membandingkan satu persatu. Nah, kemudian tak lanjutkan di sini ada break. Ya, pengaruhnya apa? Ya, jadi dengan adanya break ini memungkinkan itu kita tidak mengecek semuanya. Jadi begitu ditemukan itu tidak perlu dibandingkan dengan data berikutnya lagi. Ya, contohnya gini. Nah, contohnya ini. Ya, ini saya ini bagian ini kemarin lupa ya. Nah, contohnya ini. Ikuti dulu. Ya, ini yang dengan break. Ya, ini dengan break. Dengan break. Ya, jadi kalau dengan break bagaimana? Tetap dibandingkan satu persatu. Jadi mula-mula flagnya tetap 0. Ya, kemudian dibandingkan apakah 5 sama dengan 20? Oh tidak, berarti flagnya tetap 0. Ya, berikutnya 5 apakah sama dengan 10? Tidak sama, berarti flagnya tetap 0. 5 apakah sama dengan 30? Tidak sama, nah berarti flagnya tetap 0. Kemudian 5 apakah sama dengan 5? Oh ya, 5 sama dengan 5, maka kita ubah flagnya menjadi 1. Nah, begitu sama atau flagnya 1, maka dia tidak usah mengecek 5 dengan 25. Tidak usah mengecek lagi 5 dengan 40. Ya, jadi begitu flagnya 1 atau ditemukan di sini, maka loopingnya berhenti. Atau proses pencocokannya ini tidak dilanjutkan.
sampai akhir. Nah, itu adalah fungsi dari break. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi begitu datanya sama, flagnya diubah menjadi satu, kemudian break. Break ini berarti perintah untuk keluar dari blok looping ini. Nah, jadi begitu kena break, nah berarti kita langsung loncat ke bawah. Begitu kena break, kita langsung loncat ke bawah. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan kalau dengan break semacam itu. Jadi dia lebih efektif ya karena tidak usah membandingkan satu persatu seperti tanpa break ini. Ya, jadi kalau tanpa break ini walaupun di sini data sudah ditemukan, maka proses pencocokannya ini dilakukan atau dilanjutkan sampai datanya habis. Tapi kalau dengan break, maka begitu ketemu dia langsung proses pencocokannya ini dihentikan. Oke, ada yang tanyakan dari sini, teman-teman? Pak, Silakan. saya izin bertanya. Ya, dengan siapa? Putra pertama. Ya, silakan Mas Putra. Kalau seumpamanya ada data yang double gitu, Pak, Contohnya itu misalnya di sini ya. bagaimana? Nah, misalnya di sini atau di sini aja ya. Misalnya di sini 5. Di sini juga ada 5. Ya. Ya, jadi ya gini, kalau dengan break tetap dari awal sini. Apakah 5 sama dengan 20? Tidak, berarti flagnya tetap 0. Berikutnya, apakah 5 sama dengan 5? Sama, berarti flagnya diubah menjadi 1. Ya. Kalau flagnya dirubah menjadi 1 gini, maka kalau dengan break itu ini langsung tidak dilanjutkan. Cuma berhenti di sini. Gitu ya. Jadi begitu ditemukan datanya sama, maka dia langsung berhenti di sini. Nah, itu sekali lagi adalah keuntungan menggunakan break untuk berhenti ya, atau ngerem. Seperti itu Mas Putra. Ya, ada lagi? Ada lagi, teman-teman? Oke, nggak ada? Jelas? Jelas, Pak. Ya, yang lainnya, teman-teman? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, untuk yang sekuensial saya kira paling gampang ini cukup ya. Jadi ini mudah banget. Nah, jadi nanti teman-teman bisa belajar di sini. Ya, ilustrasinya. Ya, oke, berikutnya metode yang kedua. Ini yang asik juga. Namanya adalah binary. Ya, silakan teman-teman, Mbak Siti Mutiara ditunjuk temannya yang cowok untuk membacakan ini. Silakan. Fateh Alrido. Alrido. Ada? Siapa namanya? Teteh Alrido. Fateh Alrido. Oh, Fateh Alrido. Silakan. Siti. Ya, Pak. Yuk, silakan dibacakan. Binary search. Salah satu syarat agar pencarian biner dapat dilakukan adalah data yang tersedia sudah dalam keadaan urut. Dengan kata lain, apabila data belum dalam keadaan urut, pencarian biner tidak dapat dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita juga sering menggunakan pencarian biner. Misalnya saat ingin mencari suatu kata dalam kamus. Algoritma dari pencarian biner dapat dijelaskan sebagai berikut. Inisialisasi awal. Kiri sama dengan 0, kanan sama dengan N dalam buka kurung, indeks terakhir dari array. Tutup kurung, flag sama dengan 0. 1. Mengecek apakah buka kurung kiri, kanan,
Kode apa ini, Mas? Mas Pate. Kode apa ini, teman-teman? Kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari sama dengan. Kiri kurang dari sama dengan kanan, dan Yo, apa ini? Dan flex sama Dan dengan 0. ya, jika ya ke langkah kedua. Lanjut. Jika tidak ke langkah 6. Menghitung nilai tengah sama dengan buka kurung kiri tambah kanan tutup kurung per bagi garis miring 2. 3. Mengecek apakah cari sama dengan data buka kurung tengah tutup kurung. Jika iya, flex sama dengan 1. Ke langkah 6, jika tidak ke langkah 4. Mengecek apakah cari kurang data buka kurung tengah tutup kurung. Jika iya, kanan sama dengan tengah kurang 1 ke langkah 1. Jika tidak ke langkah 5. Nomor 5, mengecek apakah cari lebih besar data buka kurung tengah. Jika iya, kiri sama dengan tengah plus 1. Ke langkah 1, jika tidak ke langkah 1. Mengecek apakah flex sama dengan 1, jika iya, data ditemukan, jika tidak, data tidak ditemukan. Ya, terima kasih Mas Pate. Ya, teman-teman, jadi metode yang kedua ini adalah binary searching. Ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, silakan di-capture dulu ya. Jadi langkah-langkahnya ini, silakan. Biar nanti ketika saya jelaskan Anda lebih enak sudah punya algoritmanya. Silakan di-capture langkah 1 sampai langkah 6. Ya, langkah 1 dulu. Silakan. Oke, silakan. Sudah? Langkah 1 sudah? Sudah ya? Langkah 2 dan 6, silakan. Sudah? Sudah ya? Sudah atau belum? Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi binary itu namanya biner. Biner itu ada 2. Ya. Jadi namanya biner itu ada 2. Nah, jadi bagaimana maksudnya? Maksudnya seperti ini ya. Nah, jadi di binary searching, nah itu ini. Syarat pertama, syarat mutlaknya itu data harus diurutkan terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita punya data semacam ini, ya, jadi ada 10, 8, 4, 12, 6, 25. Nah, ini langkah pertama harus kita urutkan. Itu syaratnya. Ya, sehingga data yang ini, yang saya buat ini, itu saya urutkan dulu menjadi seperti ini. Ya, jadi harus diurutkan terlebih dahulu. Itu. Ya, jadi prinsipnya bagaimana sih binary searching itu? Prinsipnya itu gini, kalau kita punya data semacam ini ya, jadi misalnya ini array, nah, misalnya ini ada 0, ini berapa sampai berapa ya ini sampai ya? Ya, segini ya, misalnya gini. Nah, tulis saja. Ya. 4, 5, 6,
7, 8, 9, sorry, 9, 10, 11, 12, misalnya 12, 12, 14. Misalnya gini ya, jadi binary itu adalah selalu membagi yang panjang ini menjadi 2. Ya, tengah-tengahnya itu mana? Ya, jadi antara 0 dan 14 itu tengah-tengahnya katakanlah 7 di sini. Nah, semacam ini. Ya. Jadi data yang kita cari, misalnya data yang kita cari itu selalu dibandingkan dengan data yang tengah sini. Ya. Jadi data yang dicari itu selalu dibandingkan dengan data tengah. Nah, selalu dibandingkan dengan ini. Ya, selalu dibandingkan dengan itu. Ya, karena datanya terurut, jika kebetulan sama, misalnya di sini yang ditarik 7, nah, berarti kan 7 ini sama dengan 7 ini. Ya berarti ya ditemukan. Gitu. Ya, jadi selalu dibandingkan dengan tengahnya. Ya, kalau yang dicari misalnya misalnya di sini yang dicari 2. Ya. Kira-kira letaknya 2 itu di bagian kiri atau bagian kanan, teman-teman? Bagian kiri. Bagian kiri. Ya. Jadi nanti teman-teman di sini ada istilahnya di ini. Kiri dan kanan. Ya. Jadi ada istilahnya kiri, ada istilahnya kanan. Ya, jadi kalau 2 ini karena datanya sudah urut, itu otomatis kalau 2 itu pasti di kiri dari 7. Ya, jadi otomatis seperti ini teman-teman. Ya, logikanya otomatis semacam ini. Nah, jadi posisi kanannya, nah ini perhatikan, kanannya ini sekarang tak ubah ke sini. Nah, tengah -1. Nah, berarti posisinya ada di sini. Ya, posisinya ada di sini. Ini hilang. Nah, nah, perhatikan, ya, perhatikan, perhatikan. Jadi dari mula-mula yang panjang ini, selalu dibandingkan dengan tengah. Apakah cocok? Kalau nggak cocok itu ada dua kemungkinan. Berarti yang dicari itu ada di posisi kiri sini, atau di posisi kanan. Kebetulan 2 ini adalah kecil, berarti ada di posisi kiri. Kalau di posisi kiri bagaimana? Kalau di posisi kiri berarti mulai dari merah sampai ke kanan ini berarti dianggap pasti nggak ada 2. Nah, oleh karena itu, kalau kondisinya semacam ini, maka kanan ini itu tak geser ke sini, ke 6. Nah, berarti kanan sama dengan tengah -1. Nah, menjadi semacam ini. Ya, kalau sudah seperti ini, bagaimana? Kita cari tengahnya lagi. Tengahnya berarti antara 0 dan 6 berapa? Tengahnya kan 3. Nah, ini. Nah, lagi-lagi bagaimana dibandingkan dengan tengah? Gitu. Apakah sama? Sama nggak ini? 2 dengan 3?
Tidak. Ya. Tidak. Kalau nggak sama, bagaimana? Ya, kemungkinan 2 ini ada di kiri atau ada di kanan. 2 ini ada di kiri atau di kanan kira-kira teman-teman? Tadi kiri ya, karena datanya sudah urut ini. Nah, gitu. Berarti kalau ada di kiri ini bagaimana? Ya, berarti ya ini yang kita kerjakan itu yang ini. Maaf, tak copy aja biar cepet ya. Nah, berarti kanannya ini berarti tak geser ke sini. Tak geser ke sini. Nah, ini berarti bisa tak hapus. Nah, ini. Nah, berarti kiri kanan. Lagi-lagi bagaimana? Lagi-lagi yang kita cari ini adalah kita bandingkan dengan tengah. Berarti kita cari lagi antara kiri dan kanan ini tengah-tengahnya berapa? Antara 0 dan 2. Berarti tengah-tengahnya kan ini ya. Nah, ini sebagai otomatis ini tengah. Nah, ini belum tak kasih label ya, itu tengah. Nah, apakah ini 2? Oh tidak. Ya. Ini 1. Yang kita cari 2. Berarti kira-kira seperti ini. 2 itu ada di kiri atau ada di kanan, teman-teman? Kanan. Kanan. Kanan ya. Berarti kalau semacam ini, maka yang kita kerjakan itu ya kirinya ini kita geser ke sini. Karena tengah ke kiri ini jelas nggak mungkin ada 2. Ya. Sehingga kita perkecil lagi. Ya, kalau kondisi semacam ini, maka yang terjadi seperti ini, teman-teman. Nah, berarti ini bisa kita hilangkan. Nah, kita perkecil lagi. Ya, sehingga kirinya ini kita geser tengah plus 1. Nah, berarti kirinya ini berada di sini juga. Nah, kalau semacam ini, ya ada di indeks 2, berarti tengah-tengahnya mana? Kalau cuma 1 ini. Ya. Cuma 1 ini ya, berarti ya tengah-tengahnya juga di sini juga. Gitu. Ya, jadi dia di sini adalah bertindak sebagai kiri, sebagai kanan, dan sebagai tengah. Nah, sehingga sekali lagi dibandingkan dengan tengah. Apakah yang dicari 2? Oh iya. Nah, itu adalah ilustrasi binary. Ya, binary itu adalah membagi menjadi 2. Yang pertama panjang gini, bagi tengah, 2. Oh, 2 itu berada di sebelah kiri. Jadi diperkecil lagi. Ya, dari tengah ke kanan dianggap sudah nggak ada. Nah, berarti menjadi semacam ini posisinya. Kiri, kanan. Bagi lagi. Ternyata tengahnya ada di 3. Cek apakah ini sama dengan 2. Oh, bukan. Ini 3. Berarti 2 itu di mana? Oh, di kiri sini. Ya, berarti yang kita kerjakan itu adalah ini. Tengah ke kanan ini kita hapus lagi. Ya, sehingga tinggal 0, 1, 2. 0, 1, 2. Nah, 0-nya di kiri, kanannya di 2. Tengahnya di mana? Di 1. Nah, ditanya lagi ya tengahnya. Apakah ini 2? Oh, bukan, ini 1. Ya. Nah, kalau ini 1, maka 2 itu di mana? Oh, 2 itu di kanan. Ya, berarti tengah ke kiri ini dihapus. Nah, sehingga tinggal hanya kanan, kirinya di sini. Nah, kanan, kiri. Sehingga tengahnya ya ini sekaligus menjadi tengah. Nah, karena ini menjadi tengah, maka ditanyain apakah ini 2? Ternyata iya. Itu teman-teman.
Kurang tahu, Mas. Nah, saya tanya. Apa? Yang kurang tahu apa ini? Itu Pak, tadi ada yang nanyain absen ke saya, Apa? chat pribadi di Google Meet apa Google apa sih? Kenapa? Ke Kenapa? saya. Nanyain absennya di mana? Saya jawab kurang tahu. Oh, wes, gampang absennya. Yang penting ini bisa dulu. Nah, gitu. Oke, jadi seperti itu teman-temannya. Algoritmanya ada 1 sampai 6. Nah, jadi kurang lebih semacam ini. Ya, jadi diurutkan dulu, kemudian ada gini, ya, jadi ada kiri, kanan. Ya, jadi kalau kita bicara kiri kanan, maka kita bicara dengan indeks. Oke. Kemudian flag-nya selalu dengan 0. Kemudian yang dicari, coba kita cari data 12. Ya, jadi algoritma pertama ini. Kiri lebih kecil sama dengan kanan dan flag sama dengan 0. Nah, jadi ini. Ya, jadi pertanyaannya adalah apakah 0 lebih kecil sama dengan 6 dan flag sama dengan 0? Nah, ini memenuhi, ya, ini memenuhi, ya, berarti kita boleh ke langkah berikutnya. Langkah 2 itu adalah mencari tengah ini. Ya, karena kalau binary selalu dibandingkan dengan data yang tengah. Ya, jadi rumusnya tengah adalah kiri plus kanan dibagi 2. Ya, berarti karena kirinya 0, kanannya 6, berarti ya 0 plus 6 dibagi 2. Gitu. Ya. Gitu teman-teman. Yuk saya freeze pen aja deh. Ya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ketemu tengahnya di sini. Tengahnya ketemu 3. Nah, 0 plus 6 bagi 2 sama dengan 3. Data tengah 3 berarti data 3 8. Ini data 3 8. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 4, apakah pertanyaan nomor 3, apakah cari sama dengan data tengah? Ini maksudnya ini ya. Data yang dicari itu selalu dibandingkan dengan data tengah. Apakah 12 sama dengan 8? Apakah 12 sama dengan 8? Tidak. Kalau tidak, berarti kita disuruh ke langkah 4. Ya. Langkah 4 bagaimana? Ya, silakan dibuka di capture-an tadi ya. Jadi langkah 4 apakah cari lebih kecil data tengah? Berarti yang dicari 12. Data tengahnya 8. Apakah 12 lebih kecil dari 8? Oh tidak. Berarti kalau tidak kita ke langkah 5. Ya, berarti langkah 5 adalah ini pertanyaannya. Cari lebih besar dari data tengah. Berarti apakah 12 lebih besar dari 8? Iya. Kalau iya berarti kiri sama dengan tengah plus 1. Ya. Jadi kalau iya berarti artinya apa? Artinya yang saya blok ini bisa dihapus. Ya. Dianggap nggak ada. Karena 12 itu nggak mungkin ada di sini. Pasti 12 itu ada di bagian kanan. Nah, oleh karena itu kirinya ini saya geser ke sini. Ya, berarti kiri sama dengan tengah plus 1. Nah, sehingga kiri ada di sini. Nah, perhatikan ini. Nah, yang kita kerjakan kan ini. Ini belum ada. Kiri, kanan. Berarti di sini. Ya, oke, berikutnya ketika kita seperti ini, kita cek lagi dengan langkah 1. Ya. Jadi kiri sekarang posisinya di indeks 4, atau kiri sama dengan 4, kanan sama dengan 6.
kanan sama dengan 6, flagnya tetap 0 karena belum ditemukan. Nah, kemudian dicek di langkah 1. Nah, balik lagi ke langkah 1 ini. Nah, di sini lagi. Nah, bagaimana ngeceknya? Ya ini. Apakah kiri lebih kecil sama dengan kanan? Apakah 4 lebih kecil sama dengan 6? Dan flag sama dengan 0. Ini memenuhi. Ya. Flagnya sama dengan 0 memenuhi. Ya, berarti kita boleh ke langkah 2. Ya, langkah 2 itu adalah mencari tengah. Ya. Rumusnya kiri plus kanan per 2. Berarti kirinya 4, kanannya 6. Berarti 4 plus 6, 10. 10 bagi 2, 5. Ya, berarti ini adalah tengahnya. Ya, jadi langkah 3 adalah membandingkan yang dicari itu dengan tengah. Ya, jadi langkah 3, apakah cari sama dengan data tengah? Ya, jika iya, flag sama dengan 1, langkah 6. Berarti yang dicari 12. Ini. Data tengah ada di indeks 5, ya, berarti 12 juga. Apakah 12 sama dengan 12? Iya kan? Kalau iya, maka flag sama dengan 1. Nah, berarti kita langsung ke langkah 6. Berarti langkah 4 dan langkah 5 itu kita skip. Ya, jadi ini langkah 3. Jika iya, maka flag sama dengan 1, kita ke langkah 6. Ini. Langkah 6 itu bagaimana? Langkah 6 itu mengecek apakah flag sama dengan 1. Ya, jika iya, maka data ditemukan. Ya, flag kita sudah kita ubah menjadi 1. Nah, itu ya, kira-kira cara kerja dari binary searching. Nah, jadi binary itu selalu membagi array yang panjang ini, array yang panjang itu dibagi menjadi 2. B. Ya. Kemudian data yang dicari selalu dibandingkan dengan data tengah. Oke, dari sini ada yang tanyakan terkait binary searching, teman-teman? Yuk, bagi yang masih bingung, ya, silakan diamat-amati. Yuk, silakan. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, teman-teman. Yuk, silakan kalau ada yang ditanyakan, teman-teman. Terkait binary searching. Yuk, ada yang tanyakan? Ini pada kemana ini? Tidak ada, Pak. Silakan bertanya biar ada. Ada? Tidak ada, Pak. Sudah jelas. Jelas ya? Oke. Yang lainnya, ini yang Mas Putra mungkin jelas. Yang lainnya mungkin saya masih kebingungan. Wah, ini kameranya off cam semua. Jangan-jangan ada yang lagi tidur mungkin. Andi Naufal Yutaka. Iya, Pak. Ada yang tanyakan? Mungkin cukup jelas, Pak. Ya. Oke, kalau sudah jelas ya terima kasih ya. Berarti saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi.
Tadi Mas siapa yang membacakan? Mas Fateh ya. Sekarang tunjuk temannya yang cewek ya. Jadi metode berikutnya adalah interpolation searching. Ini bagaimana? Ya, silakan Mas Fateh. Izin Pak Cornelia Pak. Suaranya terputus ya. Siapa? Cornelia Pak, Cornelia. Cornelia. Ya, silakan. Mana yang mana Cornelia? Di on cam dulu. Sudah, Pak. Sudah, Yang Pak. mana Cornelia? Oh, yang ini ya. Silakan Mbak Cornelia membacakan. Interpolation search. Teknik ini dilakukan pada data yang sudah terurut berdasarkan kunci tertentu. Teknik searching ini dilakukan dengan perkiraan letak data. Contoh ilustrasi, jika kita hendak mencari suatu kata dalam buku telepon, misal yang berawalan dengan huruf J, maka kita tidak akan mencarinya dari awal buku, tetapi kita langsung membukanya pada sepertiga atau seperempat dari tebal buku tersebut. Rumus posisi relatif kunci pencarian dihitung dengan rumus posisi sama dengan cari dikurangi data low dibagi dengan data high dikurangi dengan data low dikali high kurang low ditambah low. Lanjut. Algoritma interpolation search. 1. Mengecek apakah cari lebih besar sama dengan data low dan cari kurang dari sama dengan data high. Jika ya, ke langkah 2, jika tidak, ke langkah 6. Langkah kedua, mencari nilai posisi sama dengan cari dikurangi data low dibagi data high dikurangi data low dikali high kurang low ditambah low. Pos sama dengan pembulatan ke bawah dari posisi. Langkah ketiga, mengecek apakah data ke pos sama dengan cari. Jika ya, maka flag sama dengan 1, lalu ke langkah 6. Jika tidak, ke langkah 4. Langkah keempat, mengecek apakah data pos lebih dari cari. Jika ya, high sama dengan pos kurang 1, lalu ke langkah 1. Jika tidak, ke langkah 5. Langkah kelima, mengecek apakah data pos kurang dari cari. Jika ya, low sama dengan pos plus 1, lalu ke langkah 1. Jika tidak, ke langkah 1. Yang keenam, mengecek apakah flag sama dengan 1. Jika ya, data ditemukan. Jika tidak, data tidak ditemukan. Oke, terima kasih Mbak. Siapa namanya ini? Cornelia. Oh, yang kemarin izin itu ya? Iya, Pak. Oh ya. Ini berarti posisi sudah di Malang. Sudah, Pak. Ya, besok ikut tur ya. Iya, Pak. Ya, biar kenal dengan lingkungan kampus gitu ya. Jadi silakan, ada yang ditanyakan Mbak Cornelia dari apa yang Anda baca ini. Belum ada. Nah, berarti Mungkin kalau bisa belum ada mendengarkan berarti penjelasan dulu, Pak. sudah jelas yang ngapain dijelaskan kan gitu. Mungkin dengar penjelasan dari Bapak terlebih dahulu. Ya, jadi yang sudah tak jelaskan sequential searching ada yang ditanyakan? Untuk sequential sama binary cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke, jadi yang berikutnya ini adalah interpolation ya. Jadi bagaimana interpolation itu? Nah, jadi interpolation itu sama ya, sebenarnya sama dengan binary. Nah, sebelum saya lanjutkan, teman-teman ini dulu di capture dulu algoritmanya. Silakan. Jadi sama, ada 1 sampai 6. Silakan di capture dulu. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Jadi langkah-langkahnya ini sama dengan binary ya. Sama persis, prinsipnya sama persis teman-teman. Ya. Cuman kalau yang tadi mencari tengah, ini mencari posisi. Ya, gitu. Kalau tadi itu yang dicari tengah,
itu rumusnya kiri plus kanan per 2. Kalau sekarang itu yang dicari namanya adalah posisi. Ya, rumusnya ini. Hati-hati ini teman-teman, banyak yang salah dalam menghitung ini. Hati-hati. Jadi lebih baik diselesaikan satu persatu. Ya, jadi ini selesaikan dulu. Ini selesaikan dulu. Dalam kurungnya selesaikan dulu. Diselesaikan dulu. Nah, baru dilakukan operasi. Jadi ini dibagi ini, hasilnya dikalikan dengan ini, baru ditambahkan. Ya, hati-hati. Biasanya teman-teman banyak yang salah di situ. Ya, jadi langkah-langkahnya ini sama persis ya, teman-teman. Sama persis dengan yang ada di binary. Ya, cuman sekali lagi ini kalau binary kan tengah. Kalau di interpolation itu namanya posisi. Nah, dan posisinya ini di mana posisinya, letaknya? Letaknya ya nggak bisa ditentukan. Ya, sesuai dengan hasil perhitungan rumus ini. Ya, sesuai dengan hasil perhitungan rumus ini. Jadi kita tidak bisa menentukan di mana. Ya, jadi yang bisa kita simpulkan adalah ya tergantung dari komposisi datanya. Ya, angka-angka di sini. Ini angka-angka di sini akan mempengaruhi hasil dari posisi. Gitu. Ya. Jadi syaratnya sama. Yang pertama harus diurutkan terlebih dahulu. Ya, kalau kita punya data semacam ini, kan masih acak ya. Ini harus diurutkan dulu. Harus diurutkan terlebih dahulu. Menjadi gitu ya. Seperti itu. Ya. Kemudian sama istilahnya kalau di binary itu ada kiri dan ada kanan. Kalau di interpolation itu hanya diubah menjadi low dan high. Diubah menjadi kiri dan kanan boleh sebetulnya ya. Kalau di teknik pemrograman kemarin namanya identifier atau pengenal. Bisa nama fungsi, nama prosedur, nama variabel, terserah ya, terserah dari programmer. Nah, nama yang diberikan oleh programmer untuk pengenal. Gitu. Boleh sebenarnya diubah menjadi nama lain. Ya. Jadi kalau seperti ini adalah posisinya gini, teman-teman. Jadi di sini itu ada low dan ada high. Nah, kalau kita berbicara terkait low dan high itu berarti kita ngomong indeks. Jadi low-nya ini ada di 0, ya, datanya 4, gitu. Kemudian high ini ada di 6, datanya 20. Ya, kalau kita bicara berapa low, berapa high itu adalah indeks. Nah, ini adalah indeks. Gitu. Ya. Gitu. Kemudian flag ini selalu 0. Nah, ini selesainya selalu 0. Asumsinya kalau 0 itu berarti dia belum ada data yang ditemukan. Ya, sekarang kita coba data yang dicari 12. Jadi, kalau di binary berarti kan, kalau di binary itu selalu dicari tengah. Rumusnya sudah pasti. Kalau kita punya low-nya di 0, high-nya di 6, atau kirinya di 0, kanannya di 6, maka tengah-tengahnya pasti 3. Ya, karena rumusnya adalah kiri plus kanan per 2. Nah, berarti kalau kita di binary ini pasti tengah. Ya, pasti. Tapi kalau di interpolation ini kita tidak bisa menentukan. Ya, jadi apakah nanti itu ada di sini, apakah nanti itu kita ada di sini, apakah nanti posisinya itu ada di sini. Itu kita tidak bisa menentukan. Ya, karena dihitung dengan rumus ini. Nah, rumusnya ini. Gitu. Ya, jadi tidak tentu. Kalau binary pasti tengah. Kalau ini
tidak tentu. Ya, gitu. Ya, jadi algoritma pertama, langkah pertama ini, cari lebih besar dari data lo dan cari lebih kecil sama dengan data high. Jadi pertanyaannya adalah yang dicari kan 12. Nah, low-nya ada di 0, data low-nya 4. High-nya ada di 6, data high 20. Nah, berarti pertanyaannya, apakah yang dicari 12 lebih besar sama dengan low-nya, data low-nya 4 itu, dan 12 lebih kecil sama dengan data high-nya 20. Nah, berarti ini memenuhi. Dua-duanya memenuhi, berarti kita boleh ke langkah 2. Ya, langkah 2 itu adalah menghitung ini. Nah, posisinya itu ada di mana sih? Jadi, kita menentukan posisinya apa di sini, 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 atau ada di sini. Nah, kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Ya, cari min data low dibagi data high min data low dikalikan high min low plus low. Ya, jadi 12, data low-nya 4, 12 min 4, data high-nya 20, data low-nya 4, berarti 20 min 4 dikalikan high-nya 6, low-nya 0. 6 min 0 plus low. Nah, plus 6. Nah, jadi ini dihitung dulu gini ya, teman ya. 12 min 4, 8. Per 20 min 4, 16. Kalikan 6 min 0, 6. Plus 0. Ya, kita hitung dulu dengan menggunakan kalkulator. Ya, berarti 12 min 4, 8. Bagi 20 min 4, 16. Dikalikan 6 min 0, 6. Ditambah 0. Nah, menghasilkan 3. Ya, jadi pos 3. Berarti posisinya ada di sini, ada di indeks ketiga. Nah, berarti ini adalah kita sebut sebagai posisi. Ini posisi. Pos. Ya, gitu teman-teman ya. Kemudian, nah, data yang dicari itu selalu dibandingkan dengan pos. Ya, kalau di binary kan selalu dibandingkan dengan tengah. Kalau di interpolation ini selalu dibandingkan dengan pos. Ya, jadi apakah 12 sama dengan 8? Nah, itu pertanyaan nomor 3. Apakah cari sama dengan data pos? Data pos. Oh tidak, berarti kalau tidak ini sama. Berarti kalau nggak sama, ini berarti 12 ini kemungkinan ada di kanan atau ada di kiri. Ya, jadi Mas Putra ini kira-kira 12 ini ada di kanan pos atau ada di kiri pos? Mas Putra? Di kanan pos. Di kanan pos. Nah, berarti 12 itu pasti ada di sini. Kanan dari pos. Nah, oleh karena itu, low ini nanti tak pindah ke sini. Nah, semacam itu nanti. Yang kita kerjakan berarti yang ini. Itu. Ya, sama persis dengan ada yang binary tadi. Sama persis ya. Kalau di sebelah kiri berarti yang kita kerjakan ya ini. Kalau di sebelah kanan berarti yang kita kerjakan yang ini. Persis ya. Cuma di sini pembandingnya adalah pos. Ya, gitu. Ya, jadi pertanyaannya adalah nomor 4. Apakah data pos lebih besar dari dicari? Apakah data pos adalah 8 ya? 8 itu lebih besar dari 12 tidak. Berarti kita langkah 5. Apakah data pos lebih kecil dari cari? Ya, jadi apakah data posnya kan 8? Nah, ini.
Yang dicari 12. Angka 5 apakah 8 lebih kecil dari 12? Oh iya, ya, berarti kalau iya maka low-nya adalah pos plus 1. Ya, jadi low-nya ini adalah 3 plus 1. Posnya tadi kan 3. Nah, 3. Nah, 3 ini. Nah, jadi 3 plus 1 sama dengan 4. Maka yang kita kerjakan yang ini, teman-teman. Tak kotakin aja. Nah, jadi yang ini itu bisa kita abaikan. Nah, itu teman-teman. Ya, kita kecilkan dulu biar tak bingung. Biar step by step. Ya, berikutnya bagaimana? Ya, berikutnya kita inisialisasi. Berarti low-nya sekarang ada di 4. High-nya ada di 6. Ya, kalau kita pakai binary, ya berarti kalau kirinya di sini, kanannya di sini, pasti tengah-tengah ini adalah tengah. Ya, tengah pasti di sini. Ya, kalau kita pakai binary, tengah mesti di sini. Karena rumusnya kiri plus kanan per 2. 4 plus 6, 10 bagi 2 di sini. Tapi, kalau kita pakai interpolation ini nggak mesti di sini. Ya, tergantung dari rumusnya ini. Ya, kita coba. Ya, berarti kita kembali lagi ke langkah nomor 1. Ya, langkah nomor 1 adalah apakah cari lebih besar sama dengan data low dan cari lebih kecil sama dengan data high. Ya, yang dicari adalah 12. Data low-nya sekarang, low-nya di 4 berarti datanya 10. Dan cari 12 lebih kecil dari data high. Data high-nya 20. Nah, berarti ini memenuhi, ini juga memenuhi. Maka kita boleh ke langkah 2. Langkah 2-nya bagaimana? Ya, kita hitung. Ya, cari min data low, dibagi data high min data low, dikalikan high min low plus low. Ya, jadi carinya 12, data low-nya 10, kemudian data high-nya 20, data low-nya 10, dikalikan high-nya 6, low-nya 4, plus low adalah 4. Ya, jadi 12 min 10, 2. Ini 20 min 10, 10. Dikalikan 6 min 4, 2. Plus 4. Ya, berarti menghitungnya adalah 2 dibagi 10 dikalikan 2 ditambah 4. Ya, 4,4. Nah, berarti dibulatkan ke bawah. Ya, dibulatkan ke bawah. Ya, berarti 4. Gitu. Jadi, kalau lebih kecil sama dengan 0,5, ya, jadi misalnya 4,5 itu masih ke bawah. Tapi kalau 4,51 itu dibulatkan ke atas. Ya, macam itu. Ya, jadi posisinya itu ada di indeks yang keempat. Berarti posisinya itu ada di sini. Nah, sini. Ya, di indeks yang keempat ini. Temu ini. Ya, kemudian seperti biasa ini dibandingkan dengan data pos. Apakah cari sama dengan data pos? Apakah 12 sama dengan 10? Nah, cari data pos, apakah 12 sama dengan 10? Tidak. Ya. Berarti kalau semacam ini, ya, posisinya di sini berarti 12 itu pasti ada di kanan dari pos. Ya. Berarti kalau di kanan dari pos, ya, berarti low-nya ini nanti tak geser ke sini.
Nah, lu-nya ini pasti kita geser ke sini. Nah, pasti gini nanti, tinggal 5 dan 6 ini. Ya, kita lihat di bawah. Ya, pertanyaan nomor 4, apakah data pos lebih besar dari? Ya, data posnya ini 10. Yang dicari 12. Apakah 10 lebih besar dari 12? Oh, tidak. Nah, tidak, berarti kita harus ke langkah 5. Data pos lebih kecil dari cari. Data pos adalah 10, apakah lebih kecil dari 12? Oh iya, ya. Kalau iya, maka lu-nya ini adalah plus 1. Ya, jadi lu-nya ini adalah posnya tadi kan 4. Plus 1 berarti 5. Ya. 4 plus 1 sama dengan 5. Ya, sekarang posisinya menjadi seperti ini. Tabel dulu. Jadi posisinya semacam ini. Low-nya ada di 5. Nah, ini. Low-nya ada di 5. High-nya ada di 6. Tetap high-nya tetap tidak kita ubah. Kita tidak mengubah high. Ya. Ya, sehingga datanya semacam ini, low-nya sekarang 5, high-nya sekarang 6, ya tetap 6, flag-nya tetap 0 karena belum ada data yang cocok. Nah, kemudian yang dicari adalah 12. Ya, berarti kita balik lagi ke langkah 1 lagi. Ya, jadi pertanyaannya adalah apakah cari data low lebih cari lebih besar sama dengan data low dan cari lebih kecil sama dengan data high. Ya, jadi apakah carinya 12 lebih besar sama dengan data low? Ya, low-nya 5 berarti datanya 12. Apakah 12 lebih besar sama dengan 12? Iya. Iya ini. Dan cari lebih kecil sama dengan data high. Berarti carinya 12, data high-nya 20. Apakah 12 lebih kecil sama dengan 20? Ya, berarti dua-duanya memenuhi. Kita boleh ke langkah 3. Ya, berarti dihitung lagi dengan menggunakan rumus ini. Ya, jadi rumusnya bagaimana? Ya, cari min data low per data high min data low kalikan high min low plus low. Berarti carinya 12. Data low-nya 12. Dibagi high min low. High-nya adalah 20. Low-nya 12. Ya. 20 min 12 dikalikan high min low. High-nya 6. Ini low-nya 5. Berarti 6 min 5. Plus low. Nah, low-nya 5. Berarti 12 min 12, 0. Dibagi 20 min 12, 8. Kalikan 6 min 5, 1. Plus 5. Nah, jadi hasilnya berapa? Ya, kita coba. 0 dibagi 8 kalikan 1 plus 5. Menghasilkan 5. Ya, jadi posnya sekarang ada di sini. Ya, jadi langkah 3 adalah membandingkan cari dengan pos. Nah, ini dibandingkan. Ya, apakah cari sama dengan data pos? Ya, jadi apakah 12 yang dicari 12 sama dengan data pos? Ya, posnya kan ada di 5. Berarti
data pos 12. Apakah 12 sama dengan 12? Oh iya. Kalau iya, maka kita ubah flag-nya menjadi 1. Kita ke langkah 6. Jadi flag-nya sama dengan 1, berarti kita ke langkah 6. Langkah 6 adalah apakah flag sama dengan 1? Berarti ya, karena ini tadi langkah nomor 3 ini. Berarti data ditemukan. Ya. Jadi semacam itu ya teman-teman ya, algoritmanya untuk interpolation searching. Jadi intinya sebetulnya sama dengan binary, cuman posnya ini dia tidak tentu ya, tidak selalu di tengah karena kita menggunakan rumus posisi. Jadi tergantung dari komposisi atau susunan datanya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu terkait interpolation, silakan. Bila mana ada yang kurang jelas. Silakan. Yuk, silakan kalau ada yang kurang jelas, monggo. Ya, ada yang tanyakan? Teman-teman ada yang tanyakan? Ya, silakan dipahami dulu. Silakan. Yuk, silakan. Mas Putra, kayaknya ada yang enak yang mau disampaikan. Ya, ada yang tanyakan, teman-teman? Yuk, udah? Ya, kalau nggak ada untuk latihan soal ini ya, silakan dikerjakan. Kita buka dulu datanya. 60, 80, 5, kemudian 10, 4, 50, 20. Nah, jadi kalau disusun yang menjadi 4, 5, dicari 5, 4, 5, 4. Yuk, teman-teman, jadi kalau nggak ada yang tanyakan, ini untuk latihan di rumah. Silakan. Jadi kita punya data semacam ini. Silakan di searching ya.
Kalau untuk yang NIM ganjil itu 4, kalau yang NIM genap itu 80. Kita menggunakan metode sekuensial. Ini gunakan break, ya, kemudian binary searching sama interpolation. Jadi nanti mengikuti ini habis ini tak share. Nah, tak sharekan ke Anda. Ya. Jadi cara mengerjakan sequential searching-nya seperti ini, binary searching-nya semacam ini, ya, interpolation-nya semacam ini, gitu. Ini tugasnya. Oke, ada yang tanyakan? Halo, ada yang tanyakan? Halo. Halo? Halo, ada yang tanyakan? Tugasnya itu ya, silakan dikumpulkan. Pengumpulannya bagaimana Pak Yoa? Oh ya, pengumpulannya dikerjakan, boleh tulis tangan aja ya. Jadi tapi cara mengerjakannya semacam ini. Nah, mengikuti ini, ya, kemudian di scan jadikan PDF. Scan jadikan PDF. Nah, nanti begitu kita masuk minggu depan yang saya tunjuk, silakan mempresentasikan di kelas ya, di depan kelas itu ada LCD-nya, nanti silakan presentasi di situ. Ya, ada lagi yang tanyakan? Ada lagi yang ditanyakan, teman-teman? Sudah Nggak ada? sepertinya Pak. Nggak ada Pak. Oke, kalau nggak ada ya silakan tugasnya dikerjakan ini. Silakan di capture dulu ya. Silakan di capture. Kemudian sekali lagi tulis tangan aja boleh. Kemudian dikerjakan pakai Word boleh, Excel boleh, tapi nanti dikumpulkannya dalam format PDF. Dalam format PDF. Gitu. Kemudian nanti dipresentasikan di kelas. Kebetulan minggu depan kan kita sudah bertemu di kelas. Nah, jadi silakan dipresentasikan bagi yang saya tunjuk. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, saya kembalikan ke Pak Agung. Monitor Pak Agung. LCD Bapak, baik. Oke, Mungkin ada tambahan dari Pak Bapak Agung. ini. Oke, habis Kayaknya ini cukup Bapak. Sudah cukup sudah. untuk pengumpulannya gimana Pak? Pakai sepada atau gimana ini yang software-nya? Sudah bisa diakses Bapak, cuma agak lemot. Mungkin nanti siang saya coba bikinkan apa untuk pengumpulannya di Spada mungkin gitu. Oke. Nanti ini bisa di-share-kan Pak Agung ya, apa yang Siap Bapak. apa ya? Yang Excel-nya ini ya. Teman-teman bisa melakukan presensi di link yang sudah saya kirimkan di chat box. Kemudian ini, apa bisa kita akhiri Bapak? Ya, silakan Pak. Oke teman-teman, untuk mulai minggu depan teman-teman sudah perkuliahan secara luring. Ingat perkuliahan luringnya di gedung 3, lantai 3, ruang nomor 2, yaitu 3.2. Seperti itu, jadi gedung elektro seperti itu. Untuk tugasnya silakan dikerjakan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua.